Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payanagiri dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 11. Di video kali ini atau di presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai vektor di R3. Matematika peminatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu peta konsep yang akan saya jelaskan nanti di vektor di R3 ini. Yang pertama ada penyajian vektor, yang kedua ada operasi aljabar pada vektor di R3, dan yang terakhir ada panjang vektor. Yang pertama ada penyajian vektor, terdiri dari vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi yang linier. Yang kedua ada operasi aljabar pada vektor di R3, terdiri dari yang pertama penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan yang terakhir kesamaan dua vektor. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian vektor di R3. Vektor di R3 dibaca vektor terletak di ruang 3 adalah vektor-vektor yang terletak pada ruang atau X, Y, dan Z. Selanjutnya, yang pertama dalam peta konsep adalah penyajian vektor. Sebelum saya menuju ke penyajian vektor, saya akan menjelaskan perbedaan vektor R2 dan vektor R3. R2, vektor di R2 dimaksud dengan vektor di dimensi 2 yang terletak pada bidang atau X dan Y. Vektor R3 terletak di dimensi 3 yang terletak pada ruang atau X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya penyajian vektor terdiri dari yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi, vektor yang berpangkal di titik O atau 0 atau bisa disebut dengan titik origin. Vektor posisi memiliki dua jenis. Yang pertama vektor baris dan yang kedua vektor kolom. Vektor baris adalah terdiri dari vektor OP sama dengan X, Y, Z, garis dia ke samping. Kalau vektor kolom terdiri dari vektor OP sama dengan X, Y, Z ke bawah dia. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ada gambar koordinat Cartesius. Terletak Z, terletak X di sebelah sumbu X sebelah kiri, dan Y terletak pada sumbu Y, Z terletak paling atas. Itu disebut dengan vektor yang terletak di R3. Oke, di sini selanjutnya kita ada contoh soal atau latihan soal. Terdapat pada koordinat Cartesius, kita bisa lihat Q sama dengan yang P dulu ya. Yang P sama dengan X1, Y1, dan Z1. Q, X2, Y2, dan Z2. Tentukan vektor PQ. Vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurang vektor OP. Sama dengan, kita pakai yang kolom ya, yang kolom ke bawah. X2, Y2, dan Z2 itu di vektor OQ dikurang
X1, Y1, dan Z1 itu di vektor OP. Dan kita gabungkan keduanya menjadi X2, Y2 per Z2 dikurang X1 dikurang Y1 dikurang Z1. Digabungkan langsung keduanya. Oke, selanjutnya yang kedua ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan, yang terdiri dari X, Y, Z diwakili oleh IJK. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan, vektor satuan disimbolkan IJK. Vektor I mewakili arah sumbu X1. Vektor J mewakili arah sumbu Y. Arah sumbu Y satu yang kedua. Itu vektor K mewakili arah sumbu Z, satu yang paling bawah. Selanjutnya yang ketiga, vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor kombinasi linear yaitu X, Y, Z. Maaf, itu salah tulis ya, X, Y, Z. Diwakilkan oleh IJK, itu digabungkan nanti. Jadi vektor P sama dengan XI plus YJ plus ZK. XI plus YJ plus ZK. Selanjutnya ada contoh soal penyajian vektor. Contoh soal penyajian vektor yang pertama ada menyatakan titik-titik berikut dengan vektor posisi dalam bentuk vektor baris. Yang A 2, min 3,7, yang B min 1,2 dan min 4. Tentukan vektor AB dan vektor BA. Yang pertama, vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Vektor OB sama dengan min 1, 2,4 dikurang vektor OA 2, min 3,7. Min 1 ditaruh ruas sebelah kiri paling pertama, kemudian diikuti oleh ruas kanan atau vektor A selanjutnya, yaitu min 2. Kemudian ke vektor 2 ditaruh selanjutnya 2 min dalam kurung min 3 langsung taruh di bawahnya, jadinya min 3. Terus itu vektor angka 4, kemudian min 7 dikurang 7. Jadi hasilnya min 3,5, min 3. Selanjutnya vektor BA sama dengan vektor OA dikurang vektor OB. Vektor OA terdiri dari 2, min 3,7 dikurang vektor OB min 1,2,4. Jadi hasilnya 2 ditambah 1 dikurang 3 min 2 dan 7 dikurang 4. Jadi hasilnya 3, min 5,3. Contoh soal yang nomor 2, diketahui titik-titik P 1,3,2, Q 3,5,4 dan R min 1, min 2,5. Tentukan vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Tentukan vektor PQ dan vektor QR.
Yang pertama, vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurang vektor OP. Vektor OQ terdiri dari 3, 5, dan 4, dan vektor OP 1, 3, dan min 2. Jadi hasilnya 2, 5, dan 6. Kolom dia ke bawah. Selanjutnya vektor QR yang kedua sama dengan vektor OR dikurang OQ sama dengan vektor OR min 1, min 2, dan 5. Vektor OQ sama dengan 3, 5, dan 4. Jadi hasilnya min 4, min 7, dan 1. Yang ketiga, soal ketiga, nyatakan vektor A yaitu 4, min 1, dan 3, dan vektor B min 7, 2, dan min 5 sebagai kombinasi linier dari IJK. Vektor A 4, min 1, 3 sama dengan 4I plus min 1J plus 3K. Jadinya 4I dikurang J plus 3K. 1 itu mewakili J. J itu sama dengan 1. Selanjutnya vektor B min 7, min 2, dan min 5 menjadi min 7I plus 2J plus dalam kurung min 5K. Jadinya min 7I plus 2J min 5K. Oke, peta konsep yang kedua yaitu operasi aljabar pada vektor di R3. Misalkan vektor U sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor V X2, Y2, dan Z2, dan K suatu skalar. Maka yang pertama, penjumlahan vektor di R3-nya menjadi vektor U plus vektor V sama dengan X1, Y1, dan Z1 plus X2, Y2, dan Z2 sama dengan menjadi X1 plus X2, Y1 plus Y2, dan Z1 plus Y2. Kuncinya adalah baris pertama dijumlahkan dengan baris pertama, baris kedua dijumlahkan dengan baris kedua, dan baris ketiga dijumlahkan dengan baris ketiga. Oke, yang kedua ada pengurangan vektor di R3. Vektor U dikurang vektor V menjadi X1, Y1, dan Z1 dikurang X2, Y2, dan Z2 menjadi X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, dan Z1 dikurang Y2. Z2. Baris pertama dikurangkan dengan baris pertama. Baris kedua dikurangkan dengan baris kedua. Baris ketiga dikurangkan dengan baris ketiga. Kuncinya dia. Selanjutnya yang ketiga, perkalian skalar dengan vektor di R3. Vektor X, Y, Z menjadi atau digabungkan vektor I, J, K. Perkalian skalar dengan vektor. Vektor K atau K dikali vektor U sama dengan K dalam kurung X1, Y1, dan Z1 menjadi dalam kurung K X1, K Y1, dan K Z1. K akan masuk ke baris X1, Y1, dan Z1. Itu kuncinya. Selanjutnya ada persamaan vektor di R3.
Yang pertama ada persamaan garis di R3. Koordinat kartesius. Titik P1 mewakili X1, Y1, dan Z1. Titik P2 mewakili X2, Y2, dan Z2. Di bawahnya ada vektor A, B, dan C. L adalah garis yang sejajar dengan vektor V. Vektor jadinya vektor P1 dan P2 sejajar dengan vektor V. Jadi P1 P2 sama dengan T V. T artinya skalar. P1 dan P2, P1-nya X1, Y1, dan Z1. P2-nya X2, Y2, dan Z2. Jadi X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 per Z1 sama dengan T, A, B, dan C. Jadi rumus yang kita dapat, yang A sama dengan X2 min X1 sama dengan TA, menjadi X2 sama dengan X1 plus TA. Yang B, Y2 min Y1 plus TB menjadi Y2 sama dengan Y1 plus TA. Yang C, Z2 min Z1 sama dengan TC menjadi Z2 per Z1 plus TA. Itu dimaksud dengan persamaan kanonik dari garis L. Persamaan kanonik di garis L. Dan ada rumus yang kedua, persamaan dengan bentuk yang berbeda. Yang rumus pertama kita dapat mendapatkan X2 min X1 per A sama dengan T. Yang kedua Y2 min Y1 menjadi per B sama dengan T. Yang ketiga Z2 min Z1 per C sama dengan T. Menjadi L sama dengan X2 min X1 per A sama dengan Y2 min Y1 per B sama dengan Z2 min Z1 per C. Ini disebut dengan persamaan simetrik di garis L. Sini ada latihan soal operasi aljabar. Yang pertama diketahui vektor A sama dengan 5,3, min 1, vektor B min 2,2 dan 3, vektor C min 1, min 4,2. Hitunglah vektor A plus vektor B dan vektor B min vektor C. Yang pertama, vektor A plus vektor B sama dengan 5,3 min 1 plus min 2,3, 3 menjadi 5 plus min 2,3 plus 2, min 1 plus 3 menjadi hasilnya 3,5 dan 2. Selanjutnya tentukan vektor B dikurang vektor C. Jadi min 2,2,3 dikurang min 1, min 4,2 menjadi min 2 dikurang dalam kurung min 1,2 dikurang dalam kurung min 4,3 dikurang 2. Selanjutnya menjadi min 2 plus 1, 2 plus 4, 3 min 2 menjadi min 1,6 dan 1. Yang ketiga, diketahui vektor A sama dengan 2i plus 5i min 3k, 5j ya maksudnya tadi ya. Vektor B sama dengan 3i min 2j min 4k. Tentukan vektor A plus B dan
vektor A plus vektor B dan vektor B min vektor A. Kita langsung jawab. Yang A, vektor A plus vektor B sama dengan 2i plus 5j dikurang 3k plus 3i min 2j dikurang 4k sama dengan 2 plus 3i plus 5 plus min 2 j plus min 3 plus dalam kurung min 4k menjadi hasilnya 5i plus 3j plus 7k. Vektor yang ke B, vektor B dikurang vektor A menjadi 3i dikurang 2i 2j dikurang 4k dikurang dalam kurung 2i plus 5j dikurang 3k menjadi 3 dikurang 2i plus min 2 dikurang 5j plus min 4 dikurang dalam kurung min 3k. Jadi hasilnya 1i plus 7j plus 1k. Tadi 1 itu mewakili k. Jadi hasilnya i plus 7j plus k. Selanjutnya soal yang terakhir nih, yang nomor 7. 4 dalam kurung 2 min 1 per 3a plus 5 3 min 1 dikurang 3 dikali min 3 2 dan 4. Jadi di bawahnya jadinya 8 min 4 12 plus 5 3 min 1 dikurang min 9 6 dan 12. Jadi hasil yang kita dapat 8 plus 5 dikurang dalam kurung min 9 min 4 plus 3 dikurang 6 12 plus dalam kurung min 1 dikurang 12. Jadi hasil yang kita dapat 22 min 7 dan min 1. Selanjutnya pada konsep yang ketiga ada panjang vektor di R3. Panjang vektor di R3 jika P dalam kurung X, Y, dan Z dan O dalam kurung 0, 0, 0 di R3, maka panjang vektor OP sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Panjang vektor di R3 ada dua. Yang pertama jarak 2 titik. Diketahui P dalam kurung X1, Y1, dan Z1. Q sama dengan Q dalam kurung X2, Y2, dan Z2. Dan O dalam kurung 0, 0, 0. Jadi vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurang vektor OP menjadi X2, Y2, dan Z2 dikurang X1, Y1, dan Z1 menjadi X2, Y2 per Z1 dikurang X1, Y1, dan Z1. X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Jika menentukan panjang vektor, rumusnya akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Panjang vektor yang kedua ada vektor satuan. Vektor E, V, vektor E, vektor V sama dengan vektor P per panjang vektor V. Dan vektor V dalam kurung sama dengan A, B, C, maka E vektor V sama dengan 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dalam kurung A, B per C. Jika ingin menentukan V, rumus berikut ini. Nah, yang tadi itu saya akan jelaskan. Yang tadi itu
yaitu rumus mencari vektor V. Nah, selanjutnya ada latihan soal panjang vektor. Yang pertama, tentukan panjang vektor berikut ini. Soal pertama, tentukan panjang vektor. Vektor O sama dengan 3, 5, dan min 4. Yang kedua, vektor U sama dengan 2i min 8j plus 7k. Yang terakhir atau yang C, vektor AB jika A ditentukan 2, min 5,7 dan B 3,1,5. Yang A pertama yang kita cari dulu ya. Panjang vektor P sama dengan tadi akar 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus dalam kurung min 4 kuadrat menjadi 3 kali 3 9, 5 kali 5 25 dan min 4 kali min 4 sama dengan 16. Jadi 9 tambah 25 tambah 16 menjadi akar 50. Akar 50 sama dengan akar 25 dikali 2. Harus ingat, harus ada salah satu yang hasilnya nanti menjadi bilangan kuadrat atau jawabannya harus bilangan kuadrat. Ada bilangan kuadratnya. Jadi jawabannya 5 kuadrat akar 2. Menentukan vektor U menjadi panjang vektor U sama dengan akar 2 kuadrat plus min 8 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan 2 kali 2 4 plus 6 4 plus 4 9. Jadi jawabannya akar 117 jadinya 9 dikali 13 jadinya akar 9 3 per 3 akar 13 per kuadrat 13. Oke, kita di sini ada latihan soal. Latihan soal yang pertama, nyatakan titik-titik berikut dengan vektor dalam bentuk vektor baris. A 2, min 4 dan 9. B 3, 6 dan min 4. Soal nomor 2, hitunglah soal operasi aljabar berikut. 2 dalam kurung 3 min 1 2 plus min 1 3 5 kurang 5 min 3 2 dan 4. Soal yang ketiga, panjang vektor. Tentukan panjang vektor berikut ini. Yang A, vektor P sama dengan 2, 6 dan 5. Vektor U 4i 10 plus 10. J min 7k. Dan yang terakhir vektor AB jika A ditentukan 2, min 3 dan 5 dan B 3, 1 dan 5. Sekian tadi video presentasi dari saya atau penjelasan materi vektor di R3 dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.